Dari Diklat Penguatan Kepala Sekolah adalah melaksanakan rencana pengembangan sekolah. Rencana pengembangan sekolah ini meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan raport mutu tahun 2019, guru-guru masih lemah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya agar guru-guru dapat merancang rencana pelaksanaan pembelajaran secara baik. Indikatornya, guru mampu menulis identitas mata pelajaran, mampu menentukan KDKI, mampu menentukan tujuan dan indikator hasil belajar, mampu memilih materi, media, metode, model pembelajaran, mampu merancang aktivitas pembelajaran yang menarik, mampu merancang evaluasi hasil belajar. Hasilnya, guru-guru 88% mampu menyusun rencana pembelajaran secara baik. Terima kasih. Rapat persiapan pelaksanaan rencana pengembangan sekolah, kegiatan LHD pengembangan sekolah berkaitan dengan penyusunan rencana pembelajaran. Nah, kita berdasarkan analisis mutu, rapor mutu kita lemah di penyusunan rencana pembelajaran, maka kita hari ini merencanakan bagaimana solusi dari rapor mutu kita yang akan datang. Kita di sekolah kita sendiri. Ketua Bu Serli, Sekretaris Pak Agus, Saudara Bu Natalia, anggota Pak Akon, Pak Maung, Pak Fran, dan Pak Reki. Ada dua, lots dan hots. Nah, kalau lots itu low, cara berpikir tingkat rendah. Kalau hots itu tinggi, cara berpikir tingkat tinggi. Maunya kurikulum 2013 itu memang membawa kita untuk membawa anak belajar berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi itu misalnya sampai ke menganalisis. Nah, keterampilan hots atau keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sangat diperlukan peserta didik karena permasalahan dalam kehidupan sesungguhnya real, bersifat kompleks. Nah, kenapa pemerintah menyusun kurikulum sekarang itu mengajak anak berpikir tingkat tinggi? Problem hidup ini semakin hari tidak semakin mudah, semakin hari semakin sulit. Maka dari sekarang mereka harus diajak berpikir sulit, sehingga akhirnya menuai sesuatu yang mudah. Ini tujuannya. Jadi setelah saya masuk di sini, saya kasih soal contoh aja. Pertanyaan saya bilang, tolong gambarkan model gereja yang diidamkan di Balai Berkuah. Jawaban mereka apa? Mereka menggambar bangunan gereja. Nah, ini dari situ saya sudah membaca bahwa cara berpikir atau analisis anak ini memang sangat lemah. Alasannya apa? Saya cuma satu, kurang membaca atau kurang literasi. Nah, ini yang saya alami di sini, yang saya lihat. Artinya sekarang ini kita bagaimana membuat mereka supaya jangan hanya sebatas konsep, tapi bagaimana mereka bisa menemukan konsep itu, lalu menerapkannya, lalu sampai seterusnya bisa ini aplikasi. Nah, ini adalah taxonomy Bloom. Menganalisis itu masuk C4, maka chapter 3 ini anak-anak dituntut untuk berpikir secara tinggi, menganalisis. Karena saya mengambil menganalisis, maka untuk di sini, untuk IPK-nya kita harus mengambil di ranah C4 juga. Kalau di bagian menganalisis, maka Bapak Ibu bisa melihat dari atas sampai ke bawah. Mulai dari menganalisis sampai survei, itu adalah ranahnya dari C4. Kalau Anda sudah mengambil C4, jangan lagi lari ke C1, C2, atau C3. Itu salah. Lengkap sekali, ya, lengkap sekali supaya kita juga bisa memahami. Tapi sekarang kita dituntut RPP yang seminimal mungkin. Bagaimana meminimal
RPP ini menjadi sederhana tapi apa istilahnya mencakup keseluruhannya. Kalau kita lihat tulis ini kan memang udah lengkap sekali. Bagaimana itu? Karena sekarang kan RPP tutup yang sampai 1 lembar itu, bagaimana itu membuatnya sehingga sederhana mungkin. Harapan kita kan seperti itu. PPK-nya di sini termuatnya ada di bagian literasi. Nah, termasuk tadi kan kegiatan literasi itu wajib kalau pembelajarannya sifatnya coach. Ya, literasi juga seluruhnya Bapak Ibu kan sudah tahu itu. Di sini ada melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar dan menyimak. Semuanya ada terangkum di situ. Ini tidak perlu saya jelaskan sepanjang lebar. Ya. Saya merasa senang bisa mengikuti pelatihan in-house training selama 2 hari di sekolah yang kami selenggarakan. Saya merasakan manfaat yang sangat besar, terutama bagi saya sebagai seorang staf pengajar. Dalam kegiatan IHT yang diadakan 2 hari itu, saya merasakan manfaat yang sangat besar bagi saya, karena banyak pengetahuan baru yang kami dapat, terutama informasi-informasi dalam penyusunan RPP. Sangat bermanfaat karena saya sebagai guru baru di SMA Negeri 1 Simpang Hulu ini merasa sangat terbantu dengan adanya pelatihan tersebut, memudahkan saya bagaimana sih cara membuat RPP. Saya senang dengan IHT guru di sekolah, sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.